Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pada rekan-rekan semuanya. Hari ini KPK akan menyampaikan tentang update perkembangan terkait dengan kegiatan KPK kemarin tanggal 1 Juni 2020 terkait dengan adanya penangkapan terhadap tersangka yang selama ini telah menjadi DPO dari KPK. Hadir pada sore hari ini pimpinan KPK Pak Nurul Gufron dan Pak Deputi Penindakan Pak Karyoto. Nanti akan disampaikan poin-poinnya oleh pimpinan terkait dengan beberapa hal kegiatan dimaksud. Kemudian yang kedua, nanti kami persilahkan pada rekan-rekan untuk memberikan pertanyaan. Bukan berarti kami akan membatasi, tetapi kami bagi dua gitu ya. Bagi dua, sayap kanan dan sayap kiri, nanti masing-masing 3 penanya. Jadi hanya 2 sesi, masing-masing 3 penanya. Nanti kami persilahkan setelah selesai nanti pimpinan membacakan beberapa poin-poin di konferensi sore hari ini. Baik, begitu ya teman-teman. Selanjutnya kami persilahkan Pak Pimpinan, Pak Nurul Gufron untuk menyampaikan poin-poin konferensi pada sore hari ini. Kami persilahkan Pak. Kami lanjutkan. Perlu kami jelaskan dulu kenapa para pihak yang kami tangkap itu kami kembalikan ke tempatnya, karena memang proses pemeriksaan masih sedang berlangsung ya. Yang penting kami telah ingin mempublikasi dan yang bersangkutan telah berada di KPK. Sebenarnya itu poin penting yang bersangkutan dihadirkan, karena proses pemeriksaan sedang berlangsung, kami kembalikan kepada tempatnya yang masih dalam proses pemeriksaan. Kami lanjutkan. Jadi kami pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 tim KPK telah melakukan penangkapan terhadap tersangka NHD dan RHE. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik KPK melakukan penahanan rutan terhadap 2 orang tersangka tersebut, yaitu NHD dan RHE, sebagai pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011 sampai 2016. Penahanan rutan dilakukan kepada 2 orang tersangka tersebut selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini tanggal 2 Juni 2020 sampai tanggal 21 Juni 2020 masing-masing di rutan tahanan KPK Kafling C1. Kronologisnya, penangkapan DPO dalam hal ini tersangka NHD dan RHE, KPK sejak bulan Februari telah menetapkan status DPO terhadap tersangka NHD, RHE, dan HS. Sejak ditetapkan DPO, penyidik KPK dengan dibantu pihak Polri terus melakukan pemburuan secara aktif melalui pencarian terhadap para DPO, antara lain dengan melakukan penggeledahan rumah di berbagai tempat baik di Jakarta maupun di Jawa Timur. Pada tanggal 1 Juni 2020 hari Senin kemarin sekitar pukul 18, tim penyidik KPK mendapat informasi dari masyarakat mengenai keberadaan 2 tersangka tersebut yang berstatus DPO tersebut. Selanjutnya, berdasarkan informasi tersebut, tim KPK bergerak ke Jalan Simpruk Golf 17 nomor 1 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, yang digunakan sebagai tempat persembunyian NHD dan RHE. Selanjutnya, dengan dilengkapi surat perintah penangkapan dan penggeledahan pada sekitar jam 21.30, penyidik KPK mendatangi rumah tersebut untuk melakukan penggeledahan. Awalnya tim penyidik KPK bersifat persuasif dengan mengetuk pagar rumah
namun tidak dihiraukan. Kemudian penyidik KPK dengan didampingi Ketua RW setempat dan juga pengurus RT setempat melakukan upaya paksa dengan membongkar kunci pintu pagar gerbang dan pintu rumah tersebut. Setelah penyidik KPK berhasil masuk ke dalam rumah, di salah satu kamar ditemukan tersangka NHD dan di kamar lainnya ditemukan tersangka RHE dan langsung dilakukan penangkapan terhadap keduanya. Selanjutnya terhadap kedua tersangka tersebut dibawa ke kantor KPK pada malam itu juga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut demi kepentingan penyidikan. Konstruksi perkaranya adalah perkara ini merupakan pengembangan operasi tangkap tangan pada tanggal 20 April 2016 di Jakarta, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 4 tersangka yaitu Dodi Arianto Supeno, Edi Nasution, Edi Sindoro, dan Lukas, dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Kedua tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perkara perdata PT MIT melawan PT KBN Persero kurang lebih sebesar 14 miliar. Perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar 3,31 miliar dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih 12,9 miliar, sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar 46 miliar. Para tersangka disangka melanggar pasal, NHD dan RHE disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau 12 huruf B, subsidiar pasal 5 ayat 2, lebih subsidiar lagi pasal 11 dan atau pasal 12B Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penangkapan 2 orang tersebut menegaskan bahwa koordinasi KPK bersama Polri untuk melakukan pencarian, penangkapan para DPO KPK tersebut akan terus dilakukan, termasuk kepada DPO atas nama HS yang diduga selaku pemberi suap dan atau gratifikasi dalam kasus ini masih dalam proses pencarian. KPK berterima kasih dan mengapresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan informasi terkait keberadaan para DPO kepada KPK. Kepada tersangka HS dan seluruh tersangka KPK yang masih dalam status DPO sampai saat ini kami ingatkan untuk segera menyerahkan diri kepada KPK. KPK juga membuka akses penerimaan informasi bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan para DPO KPK untuk melaporkan kepada kantor kepolisian terdekat atau menginformasikan kepada KPK melalui call center 198 atau nomor telepon 021 255 78 300. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat penting bagi KPK. Sekian yang dapat kami sampaikan. Yang penting sekali lagi kami sampaikan apresiasi kepada semua para pihak yang telah ikut serta mensukseskan proses penangkapan DPO KPK, tak terkecuali masyarakat maupun pihak-pihak yang telah berkontribusi positif. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih para pimpinan, Pak Nurul yang telah menyampaikan poin-poin terkait dengan hasil kegiatan KPK kemarin. Kami persilahkan 3 orang penanya untuk sesi pertama. Silahkan, iya, 1, 2, 3 dulu ya, sebutkan nama dan dari mana. Silahkan yang belakang dulu. Ya Mbak, ya.